sawit di Indonesia. Kita mengetahui bahwa setiap tahun industri kelapa sawit kita berkembang dengan sangat besar. Karena itu hasil limbah dari kelapa sawit yang cukup besar itu harus dimanfaatkan. Salah satu limbah kelapa sawit yakni bungkil inti sawit. Kalau kita lihat produksi bungkil inti sawit secara potensial, secara nasional itu sekarang ada sekitar 4 juta ton per tahun, padahal potensinya jauh lebih besar dari itu. Karena itu saya kira potensi yang besar ini harus kita manfaatkan. Salah satu industri yang bisa memanfaatkan bungkil inti sawit adalah industri perunggasan. Industri perunggasan kita masih bergantung pada bahan pakan impor, padahal kelapa sawit bisa dimanfaatkan untuk mengganti berbagai bahan pakan impor yang digunakan untuk industri perunggasan. Persoalannya kemudian adalah ketika kita menggunakan bungkil inti sawit, hal-hal yang bisa menyebabkan dampak negatif, mengurangi produksi ternak unggas itu akan muncul. Beberapa di antaranya adalah, salah satu itu adalah kandungan betamanan yang tinggi, kecernaan yang rendah, dan kontaminasi cangkang yang cukup tinggi. Karena itu perlu dicarikan teknologi yang tepat untuk bisa menanggulangi persoalan-persoalan tersebut. Salah satu teknologi adalah teknologi fermentasi atau biokonversi dan juga pemanfaatan enzim. Dua teknologi ini kalau kita dapat manfaatkan, maka dia tidak hanya dapat meningkatkan kecernaan, tapi juga secara bersamaan meningkatkan kandungan nutrisinya. Teknologi biokonversi dengan memanfaatkan mikroba ragi kue Saccharomyces cerevisiae yang murah dan mudah diperoleh di supermarket dapat meningkatkan kualitas bungkil inti sawit dengan penambahan amonium sulfat sebagai sumber nitrogen. Ragi dapat mengubah nitrogen dari amonium sulfat menjadi asam amino yang bermanfaat untuk produksi telur dan pertambahan bobot badan ayam. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa proses biokonversi ini dapat meningkatkan kandungan protein bungkil inti sawit dari 13,9% menjadi 21% dengan penambahan amonium sulfat 3% dan meningkatkan kandungan asam amino dari 11,1% menjadi 13,6%. Teknologi predigestion dengan menggunakan enzim mananase dapat meningkatkan kecernaan protein bungkil inti sawit, kecernaan serat kasar, dan kandungan energi metabolisme semu. Kombinasi dua paket teknologi ini, yakni biokonversi dan predigestion enzimatik, dapat meningkatkan kualitas bungkil inti sawit. Hasil penelitian kami mengindikasikan bahwa pemberian bungkil inti sawit yang kaya protein dan berkualitas baik ini pada ayam sampai level 15% dalam ransum dapat meningkatkan pertambahan bobot badan ayam, peningkatan produksi telur, meningkatkan kandungan beta-karoten telur dan asam laurat pada telur, serta mempertahankan kualitas telur ketika disimpan di temperatur ruang. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa teknologi biokonversi dan predigestion dengan menggunakan enzim mananase dapat meningkatkan kualitas bungkil inti sawit. Karena itu, teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh industri kelapa sawit dalam memproduksi bungkil inti sawit yang berkualitas dengan kandungan protein yang tinggi. Produknya dapat dimanfaatkan oleh industri perunggasan yang banyak mengimpor bahan pakan dari luar negeri. Kami siap berkolaborasi untuk memanfaatkan teknologi ini demi kemajuan industri kelapa sawit dan industri perunggasan.